Pak Ustadz, kenapa Anda gak lihat map saat di war? Karena saya silong, harus nunggu late game. Tapi Pak Ustadz, darah musuh sekarat semua. Pak Pendeta, dalam ajaran saya, wa asbiruhu minalloha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah itu senang bersama orang-orang yang sabar. Baik Pak Ustadz, kita hentikan perdebatan ini. Izinkan saya mengajak Pak Ustadz bermain PUBG game. Tidak Pak Pendeta, lebih baik kita main FF saja, karena itu lebih halal. Buya! Akan kuberikan. Baik, alhamdulillah, di sini ada konten yang kemudian sudah 1 juta lebih ditonton di media sosial TikTok. Kami sangat sayangkan ya ikhwah. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, orang ini sudah membawa ayat suci Al-Quranul Karim, kemudian salah penempatan. Justru membawa ayat Al-Quran untuk jadi dalil di dalam game. Itu yang pertama. Yang kedua ya ikhwah, orang ini membawa ayat suci Al-Quranul Karim itu tidak tepat dan tidak benar dalam segi makna ataupun dalam segi bacaan ya ikhwah. Karena kalau misalkan kita artikan nanti ini sangat berbahaya dan begitu sangat fatal, sehingga kami menjadi tergerak untuk meluruskan hal yang demikian karena supaya tidak menjadi subhat ya ikhwah. Jadi kalau misalkan kita melihat konten ini, bahwa di sana ada seseorang yang mengatasnamakan dirinya adalah ustadz dan seseorang yang lain mengatasnamakan dirinya seorang pendeta. Kemudian pendeta ini dan ustadz yang kemudian disebutnya itu, mereka bermain game, dan dalam gamenya tersebut pendeta ini mengajak kepada yang disebut ustadz ini harus menyerang musuh ya ikhwah. Tetapi ya ikhwah, na'udzubillah, kami melihatnya ini sangat prihatin karena apa yang kemudian disampaikan oleh seseorang yang mengatasnamakan ustadz ini adalah kekeliruan yang sangat luar biasa fatal, sehingga kalau misalkan ini tidak diluruskan, sekali lagi ini akan menjadi bahaya yang sangat luar biasa. Baik ya ikhwah, kita akan putarkan sekali lagi bagaimana ayat yang kemudian disampaikan, apalagi salah penempatan, dan yang paling fatal di sini adalah ayat-ayat Al-Quran yang keliru dalam membacanya, sehingga akan mengubah kepada isi daripada arti itu sendiri ya ikhwah. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu videonya dan kita akan reaksi ya ikhwah. Silakan. Pak Ustadz, kenapa Anda gak lihat map saat di war? Karena saya silong, harus nunggu late game. Tapi Pak Ustadz, darah musuh sekarat semua. Pak Pendeta, dalam ajaran saya, wa asbiruhu minalloha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah itu senang bersama orang-orang yang sabar. Baik Pak Ustadz. Baik, di sini kita akan stop terlebih dahulu kekeliruan yang dia tampilkan ya ikhwah. Yang pertama, dalam ayat Al-Quran itu tidak ada kata wa asbirhu minallaha ma'asabirin. Tidak ada ya ikhwah. Itu keliru, bahkan kelirunya sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian ya ikhwah? Karena coba kita akan artikan wa asbirhu. Asbir di sini dari kata asbaro yusbiru isbaron fahuwa musbirun wadaka musbarun asbir. Artinya fi'lun amrin. Tetapi apa yang kemudian di ujungnya itu ada kata hu dhamir, asbirhu, maka bersabarlah hu kepadanya. Bayangkan ya ikhwah, asbirhu, bersabarlah kepadanya. Kepada siapa? Bahkan tadi kesalahan yang kedua dia sebutkan minallaha ma'asabirin. Kalau misalkan kita terjemahkan minallaha dari Allah, sabar. Artinya apa? Asbirhu, sabarlah kepadanya, dari Allah sabar. Na'udzubillahi min dzalika ikhwah. Ini ada kekeliruan yang sangat luar biasa fatal. Sedangkan dalam ayat Al-Quran tidak ada ayat yang berbunyi demikian. Apa yang kemudian sebetulnya yang terdapat dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Jadi sangat jauh kalau misalkan kita melihat daripada tayangan ini dengan ayat Al-Quran yang sebenarnya. Kita tidak tahu apakah memang orang ini betul ustadz atau memang orang ini tidak tahu agama, akan tetapi karena demi konten kemudian dia memaksakan diri, padahal dia tidak tahu agama misalkan ya ikhwah, atau tidak tahu Al-Quranul Karim, akan tetapi karena demi konten tadi, orang ini yang penting tampil, yang penting berbicara. Nah, kami harapkan dan kami inginkan kalau misalkan membuat konten yang semacam ini, mungkin hemat kami, mereka-mereka ini kepengennya tokoh-tokoh agama seperti ustadz dan pendeta mereka bisa toleransi, bisa bersatu, sehingga
mereka menampilkan kebersamaan, main game dan lain sebagainya. Itu hal yang bagus, boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Akan tetapi kalau misalkan rasa-rasanya membawa ayat suci Al-Quran, kemudian penempatannya juga tidak betul, apalagi kalau misalkan ayat yang kemudian disampaikan itu tidak betul, kan ini menjadi masalah dan problem. Mohon kalau misalkan ingin menampilkan itu hal-hal yang bermanfaat saja, atau misalkan jangan membawa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Apalagi kalau misalkan orang ini sudah disebut ustadz lah, apalagi kalau misalkan orang ini sudah disebut tokoh agama lah. Apa kira-kira ustadz dalam agama Islam? Ustadz itu kan seorang guru, ustadz itu kan yang mendidik, yang menyampaikan ajaran agama Islam. Maka kalau misalkan ustadz harusnya paham dari ayat-ayat Al-Quran yang kemudian disampaikan. Maka sekali lagi, bukan tidak boleh, silahkan membuat konten. Akan tetapi kalau dirasa hal itu tidak paham dan tidak mengerti apa yang kemudian dibacakan, mohon untuk tidak menyampaikan atau tidak membuat konten yang semacam itu. Nah ya ikhwah, kalau misalkan kita melihat dari tayangan ini di channelnya itu ya ikhwah, di akun TikToknya itu, ternyata di samping orang ini memakai pakaian layaknya seperti kaum muslimin, orang ini juga memakai pakaian yang seperti agama lain juga ya ikhwah. Baik, kita akan saksikan bagaimana videonya. Silakan ya ikhwah. Akan kuberi kau satu permintaan. Saya ingin nikahin perempuan tanpa harus punya 1 M. Aduh, nggak bisa. Emang standarnya 1 M buat nikahin anak orang. Ya udah, saya minta perizinan rumah ibadah saya dipermudah. Oke, besok kamu pilih cewek mana aja tanpa kamu harus punya uang 1 M. Itu ya ikhwah, jadi videonya sangat miris juga ya kita melihatnya. Sekali lagi, Anda boleh membuat konten, tetapi mohon maaf, jangan membawa ayat suci Al-Quranul Karim. Apalagi kalau misalkan sudah menyatakan sebagai ustaz, tokoh agama, aduh, itu sangat mencederai lah, atau tidak tepat. Sekali lagi, bukan kami melarang, tidak sedikit pun tidak melarang. Tetapi kalau misalkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran, mohon untuk disampaikan dengan baik dan disampaikan dengan benar. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci, adalah kitab yang mulia, menjadi pedoman bagi umat manusia. Baik, ikhwatilah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Kita tidak tahu apakah orang ini betul beragama Islam atau bukan, akan tetapi kami hanya meluruskan, dan kami berangkat dari kasih sayang, kami berangkat dari cinta kasih, agar sekali lagi tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Kami berharap dan kami meminta agar hal ini bisa diindahkan. Alhamdulillah, mungkin itu sudah bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat dan menjadi informasi untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.